pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehidupan akan lebih berwarna ketika kita selalu belajar dan mendapatkan ilmu kehidupan. Mari belajar bersama Reco Buntung 99,4 FM yang segera menghadirkan info-info keluarga maupun dialog interaktif di acara Siaga, Inspirasi Keluarga. FM, Reco Buntung, Yogyakarta. Information. Selamat pagi pemirsa, inilah ruang pengumuman dari Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga. Bersama saya Widya, hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Pemirsa, kami mohonkan perhatian Anda dengan adanya satu buah berita kehilangan. Telah hilang STNK dengan nomor polisi AB 5413MO atas nama pemilik Nela Safira Dwi Prawanti. Alamat di Pelayan RT 4 RW 1, Kelurahan Pelayan, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Barang tersebut diperkirakan hilang di Jalan Wonosari sampai dengan Pasar Pelayan Wonosari, Gunung Kidul. Hilang pada hari Minggu 17 Oktober 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kepada Anda yang kebetulan mengetahui atau menemukan, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada saudara Nela Safitri Dwi Prawanti, alamat di Pelayan, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Atau bisa menyerahkan ke Radio Reco Buntung Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Atas jasa baiknya disampaikan banyak terima kasih dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Pemirsa Muslim, sebagai umat beriman, mari bersama-sama kita membuka hari dengan renungan dan interaktif seputar agama Islam. Reco Buntung memiliki program Lentera Rohani. Tanya jawab seputar agama Islam menjadi menu utama acara Lentera Rohani yang menghadirkan ustadz ataupun ustazah Jogja. Kami tunggu telepon, SMS, dan WhatsApp Anda pada saat acara berlangsung. Lentera Rohani Reco Buntung setiap hari jam 5 pagi, insya Allah akan mempertebal keimanan kita. Pemirsa, kalau Anda ingin merasa kembali muda dengan mengenang masa remaja dulu, coba Anda dengarkan program spesial kami di Pesona 80. Lagu-lagu yang dulu pernah mendapat sebutan lagu cengeng atau melankolis ada di acara ini. Dengarkan juga cerita-cerita serba 80-an yang pasti membuat Anda terhibur, dan pastikan Anda bersama Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga setiap hari Jumat mulai jam 10 malam tentu di Pesona 80. Pemirsa, demikian tadi ruang pengumuman telah kami sampaikan untuk hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Ruang yang sama bisa Anda ikuti sore nanti pukul 5 tentu di Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga. Saya Widya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Citra Radio Keluarga. Reco Buntung Yogyakarta. Apa sih yang spesial di keluarga Anda hari ini? Mungkin Anda ingin mendapat solusi bagaimana tampil cantik, atau agar suami dan anak-anak tetap terjaga kesehatannya, atau bikin surprise dengan membuat hidangan spesial? Di sini saja, di Siaga, Inspirasi Keluarga. Semuanya akan Anda dapatkan. Mari ikutlah kami di Siaga Reco Buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Nah, selamat pagi pemirsa di kawasan Kota Budaya Jogja dan kota-kota sekitarnya. Juga Anda yang mendengarkan melalui internet live streaming. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan yang pasti semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini bersama saya Widya, saya akan temani pemirsa semuanya tentu di program Siaga spesial ya, di setiap hari Jumat. Kita akan bincang-bincang pagi bersama narasumber kita, Bapak Hadi Irianto ya.
Dan pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang satu permasalahan yang menarik nih pemirsa. Saat melepas anak untuk menikah. Nah, kayaknya kita sudah mulai terhubung ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ir, Bu Yun. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jangan kompak sekali ini. Ini kekompakan ini tergambar juga kalau misalnya mau melepaskan putra-putrinya ya. Ya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya Pak Ir dan Bu Yun ya. Saat melepas anak untuk menikah. Iya, wah. Ini tentu satu pengalaman yang sangat-sangat menarik sekali dan patut dibagikan karena saya kayaknya kalau nggak salah Pak Ir juga dan Bu Yun sudah melepaskan mungkin salah satu atau salah dua putra-putrinya ya. Salah dua, Mbak. Oh, salah dua. Iya. Okay. Anak pertama dan anak kedua sudah menikah. Alhamdulillah. Wah, tentu ada tips-tips yang menarik nih, terutama terkait dengan masalah psikologis baik orang tuanya sendiri ataupun juga anak-anaknya yang akan dilepas gitu ya Pak Ir. Tentu saja memerlukan satu persiapan yang yang matang, yang dibutuhkan tidak hanya melepas anak itu kan tidak hanya masalah biaya menikahkan dan sebagainya ya, tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, ini Pak Ir dan Bu Yun yang sudah punya pengalaman. Mau nggak seperti apa, Pak Ir dulu atau Bu Yun dulu? Saya awali dulu ya Mbak Widya ya. Iya boleh, monggo silakan. Pemirsa Radio Reco Buntung dimanapun pagi ini sedang beraktivitas ya. Doa dan harapan kami berdua, pemirsa selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kemudian bahagia, sejahtera ya, pokoknya happy gitu ya. Iya, itu betul. harapan dan doa kami berdua ya. Iya. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Widya tadi ya, saat melepas anak untuk menikah ya, bagi yang sudah punya pengalaman saya kira langsung terasa gitu ya, di hati itu kayak apa sih gitu lah ya. Iya. Nah, bagi yang belum ya siap-siap saja gitu ya. Karena begini ya, saya punya cerita dari beberapa rekan, dari beberapa kolega, beberapa klien begitu Mbak Widya. Bahkan ini ada yang itu saudara sendiri ya. Anaknya sekarang dia perempuan ya, anaknya itu sudah lebih dari 35 tahun sekarang umurnya, akhirnya belum menikah. Karena setiap kali mengenalkan calon pasangannya ya, itu orang tuanya selalu tidak setuju gitu, ya. Dan tidak setujunya karena apa, itu juga seringkali misteri. Nah ini loh, ini yang menurut menurut hemat saya, kalau kita sebagai orang tua ya, itu mestinya jangan sampai seperti itulah ya. Betul. Itu kayaknya kayaknya di mata anak kita orang tua itu jadi kayak egois banget gitu ya. Yang dipikirkan hanya menurut sisi pandang orang tua ya, tapi tidak pernah mau melihat bagaimana sisi pandang dari anak gitu. Nah, oleh sebab itulah maka kami berdua mohon izin ya untuk memberikan semacam tips gitu ya bagi kita semuanya para orang tua ya. Nanti ada juga dari perspektif anak gitu ya. Betul. Tips pertama ya, bahwa menikah itu adalah hak setiap anak. Ini yang harus digarisbawahi ini. Ya. Apalagi mohon maaf ya, misalnya Bapak Ibu seiman dengan saya ya, yaitu beragama Islam misalnya ya. Maka ada salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua ya, yaitu menikahkan anaknya.
Iya. Namanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan itu ya. Kalau sampai tidak ditunaikan berarti kita bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus betul-betul dihayati, disadari bahwa menikah itu adalah hak setiap anak. Iya, betul. Ya, dia memang lahir dari rahim ibu gitu ya. Tetapi tolong diingat, Allah mengirim setiap hambanya itu untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah lewat nabinya. Ya, perintah untuk menikah itu kan jelas ada sudah ya. Maka kalau itu tidak ditunaikan berarti juga melanggar perintah. Itu yang pertama ya. Jadi menikah itu adalah hak setiap anak. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ya, kalau muncul rasa khawatir ya, itu mestinya harus diimbangi dengan menumbuhkan rasa yakin dan rasa percaya diri. Ya, misalnya ini contoh aja lah ya. Aduh, nanti jangan-jangan anakku ketika harus berumah tangga belum siap. Ya, dia belum bekerja, dia belum punya penghasilan dan seterusnya. Itu biasanya memunculkan rasa khawatir, kan gitu kan? Nah, maka harus ditumbuhkan, harus segera diimbangi dengan dengan yakin dan dan percaya bahwa anak kita itu kalau sudah memutuskan untuk menikah, maka ia juga sudah punya planning ya bagaimana pasca menikah itu. Nah, untuk tidak memperpanjang kekhawatiran kita orang tua, maka yang ketiga, tips yang ketiga ya, banyaklah berdiskusi dengan anak ya sebelum mereka sampai kepada saat-saat pernikahan ya. Jadi yang tips yang ketiga itu adalah banyaklah berdiskusi ya. Jadi misalnya ini contoh. Anak kita sudah menjadi seorang mahasiswa gitu ya, mahasiswa, apalagi sudah menjelang selesai gitu ya. Itu ya harus dimulai itu diskusi-diskusi dengan dengan anak misalnya gitu ya. Kita tanya ya, ngomong-ngomong kamu udah punya teman deket apa belum misalnya gitu ya. Kita perlu tanya itu ya. Kalau misalnya sudah, boleh dikenalin sama ayah, dikenalin sama ibu misalnya begitu ya. Nah, dimulailah dari banyak berdiskusi itu, akhirnya kita jadi tahu ya tingkat kesiapan anak kita sesungguhnya seperti apa. Ya, jadi sekurang-kurangnya 3 itulah Mbak Widya yang mesti kita jalani sebagai orang tua ya. Oke. Baik. Begitu ya. Nanti kalau ada penelpon yang bisa mewakili mewakili sosok anak dari perspektif anak seperti apa, nah, nanti saya dan Bu Yun insya Allah juga siap untuk melengkapi perspektif itu. Sementara pembukanya atau pengantarnya itu dulu Mbak Widya. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ir ya. 3 hal yang sangat-sangat penting dan perlu sekali diketahui dan dipahami oleh orang tua ya khususnya. Ya, bahwa pada prinsipnya bahwa menikah itu adalah hak setiap anak ya. Jadi sebagai orang tua mungkin bolehlah intervensi gitu ya, tetapi juga harus dilihat bagaimana kondisi anak, bagaimana pilihan anak, termasuk salah satu diantaranya itu ya Pak Ir ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Ir tadi bahwa ada satu pengalaman yang menceritakan tentang hingga umur tertentu seorang anak belum juga menikah hanya karena orang tua tidak menyetujui pilihan anak gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang hadir salah satu yang mewakili anak ya yang mungkin punya permasalahan yang sama, bisa mengutarakan bisa curhat lah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi
kendala dan juga permasalahan yang mungkin dipersyaratkan oleh orang tua gitu ya. Oke. Baik, ini kebetulan sudah ada satu WhatsApp Pak Ir ya. Tapi kok tidak ditulis namanya. Saya orang tua memiliki seorang anak gadis umur 20 tahun. Memang dari sejak SMA atau SMP dia belum pernah berpacaran hingga saat ini. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah karena anak saya itu dia pendiam sekali, belum pernah memiliki teman dekat laki-laki. Apa yang harus saya lakukan untuk memotivasi anak saya? Wah, ini Pak Ir. Ini mungkin berkebalikan dengan cerita Pak Ir tadi ya. Oke, monggo silakan Pak Ir. Mbak. Ya. Ini kalau anak yang seusia 20 tahun itu memang sebenarnya masa-masanya dia sedang senang-senangnya bergaul dengan lawan jenis, baik jenis maupun lawan jenis ya. Nah, umur seperti ini memang orang tua harus lebih aktif untuk bertanya. Temanmu siapa saja? Terus kamu teman dekatnya siapa aja? Nah, kemudian temanmu yang misalnya dia punya teman perempuan sama perempuan, mungkin bisa ditanya juga. Temanmu itu punya pacar belum? Kalau si B, nah misalnya gitu. Ibu, mohon maaf agak terputus-putus Bu Yun. Mohon maaf, iya agak terputus-putus, mungkin posisinya agak lebih di. Oh ya. Iya, oke. Ya. Monggo silakan. Sampun? Ya. Ditanya satu persatu, si temanmu tadi itu sudah ada yang sudah punya pacar atau kamu kenal dengan orang yang ini seperti ini dan seterusnya. Terus kriteria pacarnya seperti apa? Kalau kamu, nah setelah itu, kalau kamu suka yang seperti apa? Nah gitu. Kalau seperti ini nanti orang tua jadi tahu. Oh, anakku sukanya yang kayak gini. Terus dia sukanya bergaul seperti ini gitu. Nah, maka seperti ini, hal yang seperti ini kita dekatkan anak itu dengan kondisi dan situasi di mana dia menyukai sesuatu, Mbak. Jadi contoh misalnya gini. Kalau si anak ini menyukai misalnya entah itu film, drama, atau kalau dia suka ngopi misalnya gitu dengan temennya, ya kita dekatkan saja. Nah, atau kalau tidak, masukkan anak ke dalam satu kegiatan organisasi, ya. Nah, kalau berorganisasi, anak ini nanti pasti akan tahu karakter satu orang dengan orang yang lain. Nah, dengan seperti itu dia nanti akan mengenal. Oh, temanku cewek seperti ini, kalau teman cowok seperti ini. Nah, dengan berorganisasi itu pula lah nanti anak itu juga mengenal karakter satu dengan yang lain. Maka dia nanti lama-kelamaan akan terbuka pikirannya, kemudian bagaimana dia harus menghadapi kalau dengan teman wanita, kalau berhadapan dengan teman laki-laki, misalnya kayak gitu. Sehingga anak ini tidak lagi kalau orang bilang malu atau minder atau apalah ya yang sejenisnya misalnya kayak gitu, menghindari hal yang seperti itu. Maka kenalkan dengan beberapa hal. Kalau misalnya organisasi sekolah atau organisasi di kemahasiswaan itu ada, ya masukkan anak ke sana. Selain menambah pengalaman, juga menambah wawasan anak ya, untuk bergaul dengan yang lain. Nah, kalau sekarang masih dengan Zoom, barangkali pelan-pelan ya, mudah-mudahan ke depan ini sudah mulai level 2 ini mudah-mudahan sudah bisa tidak lagi kopinya dunia maya, tapi sudah kopi darat gitu ya. Iya, betul. Bisa kopi darat. Oke. Jadi pelan-pelan Bu, tidak perlu khawatir karena umur masih 20 tahun. Ya, jadi batas usia untuk anak perempuan menikah itu bisa sampai umur 30 tahun. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena masa subur seorang wanita itu dimulai setelah umur sesungguhnya itu setelah umur 25 tahun.
Ya, ini masa bagus-bagusnya, masa subur-suburnya sebenarnya begitu. Okay. Kalau di bawah umur 20 tahun itu memang secara fisik itu keseluruhan tubuh wanita secara fisiologis saja itu ada yang belum sempurna. Ya. Jadi sesungguhnya secara fisik kalau yang saya pelajari itu tubuh wanita itu sempurna di umur 21 tahun sesungguhnya. Gitu ya. Okay. Ya, di atas itu sudah mulai sebenarnya sudah bisa masa subur gitu. Oke. Baik, jadi Ibu seperti itu tidak perlu khawatir ya. Dan yang pasti tentu sebagai orang tua bisa membantu mensupport anak. Kemudian juga kalau dikatakan ini tadi anaknya pendiam sekali, terlebih di masa pandemi ini tidak pernah keluar rumah sama sekali, sehingga kesempatan untuk menjalin pertemanan memang agak susah sih ya sebenarnya. Tapi oke lah, artinya pertemanan ini sendiri bisa dijalin dengan melalui media yang ada, misalnya seperti WhatsApp gitu ya, atau media-media yang lain. Ya, oke. Baik, juga terkait tadi disampaikan oleh Bu Yun bahwa mengingat masa reproduksi perempuan itu nanti bagus-bagusnya itu mulai usia 21 ya sampai dengan usia 30 tahun itu secara biologis insya Allah alat reproduksinya masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan jodohnya gitu kira-kira ya, Bu Yun ya. Oke. Baik, berikutnya ini dari Mbak Siti di Nitipuran. Pak Ir, Bu Yun, saya ingin menanyakan membangun komunikasi yang bagus setelah menikah terhadap orang tua itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Dari Mbak Siti di Nitipuran. Monggo silahkan. Jadi ini pertanyaan tentang membangun komunikasi kepada orang tua setelah menikah itu seperti apa? Mungkin kemungkinan ini kepada mertua mungkin ya. Iya, betul, biasanya kayak gitu ya. Iya. Matur nuwun ya. Kita memang punya punya kewajiban kalau kita pada posisi sebagai anak ya. Apakah kita anak kandung ataupun anak menantu sama. Kalau sudah menikah itu ya sama-sama berposisi sebagai anak ya. Hanya tambah kita kalau kemarin orang tua kita cuman orang tua kandung, yaitu ayah dan ibu kita, ibu kandung, ayah kandung itu ya. Nah, begitu sudah menikah tambah kan gitu kan, tambah ayah mertua dan ibu mertua yang kedua-duanya sama sebagai orang tua kita. Ya. Nah, komunikasi kita ya kepada orang tua itu yang pertama kita harus mau mendengar. Ya, harus mau mendengar. Kenapa kok harus mau mendengar? Nun sewu ya, ini sudah diriset ini. Semakin bertambah usia seseorang, halo Mbak Widya, suaranya masih putus-putus atau enggak, sudah jelas? Jelas Kak Pak Ir, jelas. Jelas ya, baik ya. Karena muncul eko. Oh iya, seringkali seperti itu. Itu Iya, jadi karena mungkin posisinya Pak Ir. Jadi mencari posisi. Ya, kadang kalau eko membuat kita jadi agak susah ya Pak Ir, agak bingung gitu. Iya, agak tidak nyaman gitu. Iya, betul. Ya. Iya, nah, saya lanjutkan. Jadi ini sudah diriset ya. Jadi semakin bertambah usia seseorang, itu memori yang ada di otaknya kan relatif penuh gitu ya. Ya, sehingga ada dorongan ya pada orang tua itu untuk bisa mengeluarkan ya memori atau informasi-informasi yang ada di otak itu. Makanya bisa kita pahami kalau kita ketemu dengan eyang kita. Maka eyang kita itu gemar sekali cerita tentang masa lalunya, ya kan? Nah, kalau kita sebagai anak itu tidak punya keinginan untuk mau mendengarkan, wah itu bisa membuat bisa membuat orang tua atau mertua itu kurang berkenan gitu ya. Nah, oleh karenanya maka mari kita belajar
untuk menjadi orang yang suka mendengar ya. Betul. Kalau dengan anak mungkin kita lebih banyak ngomong gitu ya kepada anak-anak ya. Tapi sebagai anak mari kita coba untuk lebih banyak mendengar apa yang dingendikake oleh orang tua atau mertua kita. Iya, betul. Ya, kemudian yang kedua kita harus memperbesar ruangan di dalam diri kita itu untuk memaklumi dan untuk memahami cara berpikir orang tua kita. Ya, non sewunya generasi-generasi yang sekarang ini itu kan sering menganggap bahwa orang tuanya itu sudah kuno gitu ya. Yeah. Orang tuanya mikirnya itu jadul dan sebagainya itu sesungguhnya jangan kemudian diperbesar yang kayak gitu. Karena apa? Cara berpikir orang zaman dulu sama orang zaman sekarang itu yang memang beda. Ya. Nah, oleh karenanya maka kita perlu memahami gitu ya bahwa ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara melihat misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya kita berkomunikasi itu ya sebisa mungkin ya kitalah yang mengawalinya ya. Jadi jangan sampai orang tua yang telepon baru kemudian kita menanggapi ya. Diupayakan ya kitalah yang menyapanya terlebih dahulu, yang nelpon terlebih dahulu, kira-kira begitu ya, sehingga nanti orang tua merasa marem gitu ya, kok anak saya nelpon atau anak saya kontak misalnya begitu ya. Saya kira itulah barangkali yang bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Ya, sehingga orang tua merasa diperhatikan ya Pak Iri ya. Ya betul. Itu dari sisi anak ya. Dari sisi anak, bagaimana kita bersikap kepada orang tua yang notabene kalau anak itu semaksimal mungkin ya, tadi sudah disebutkan Pak Ir. Nah sekarang kalau misalnya dari sisi orang tua, dari sisi orang tua bagaimana sih kita bersikap kepada anak menantu kita atau anak kita sendiri misalnya setelah dia menikah. Ketika entah itu anak kita laki-laki atau perempuan, ketika sudah menikah, hati kita di awal itu rasanya kok rodok semedot gitu, itu memang iya. Tetapi yang harus kita sadari adalah dia harus melanjutkan generasi kita juga, dan dia harus membangun satu rumah tangga yang harus dia persiapkan sendiri. Nah, kalau orang tua diminta untuk urun rembuk, ya kita berikan misalnya petua atau nasihat atau apalah ya yang dibutuhkan oleh anak kita. Tetapi ketika anak kita misalnya tidak membutuhkan itu semua, ya biarkan dia jalani, biarkan dia jalani. Nanti satu ketika dia pasti akan butuh kita. Gimana ya caranya kalau itu loh masak nasi goreng yang enak misalnya gitu. Ini contoh ya, gitu. Nah ini hal yang perlu kita langsung bisa masuk. Oh iya caranya begini dan seterusnya. Jadi biarkan si anak ini memang berjalan untuk membangun mahlike rumah tangganya. Kita yang memang harus ikhlas untuk melepaskan anak kita. Kalau dia laki-laki, memang kalau di ajaran Islam bahwa laki-laki itu adalah milik orang tua. Tetapi juga jangan salah bahwa laki-laki itu dia juga punya tanggung jawab sekarang. Untuk apa? Untuk menghidupi istri dan anaknya. Nah, kita yang harus juga paham. Oh iya, anakku punya tanggung jawab dia. Nah, tetapi ketika kita memahami itu, yakinlah bahwa anak kita pasti tetap akan mencintai kita sebagai orang tua. Ya, jadi artinya apa? Artinya campur tangan kita sebagai orang tua itu tidak perlu terlalu jauh. Ya, kecuali memang anak butuh bantuan yang cukup serius. Begitu, Mbak. Iya, oke. Baik, jadi ada imbal baliknya antara orang tua dan juga anak ya. Terlebih ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak Siti ya tadi ya. Itu tentang bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua setelah menikah gitu ya. Ya, seperti tadi yang di awal disampaikan oleh Pak Ir juga bahwa cobalah untuk mendahului ngaroke lah kalau dalam bahasa Jawanya gitu ya. Ngaroke karena mengingat juga
benar nggak sih Pak Ir? Saya tanya sama Pak Ir sama Bu Ir nih. Ketika seseorang itu semakin bertambah usianya, itu baik sensitivitas perasaannya juga akan berbeda gitu ya. Kemudian apalagi kalau ya benar ya Bu Ir ya. Iya betul. Iya, jadi saya merawat orang tua itu dua-duanya, jadi baik mertua maupun orang tua kandung itu alhamdulillah saya diberi kesempatan ya untuk ikut serta merawat beliau-beliau itu. Oke. Ya, jadi memang harus lebih sabar, harus lebih mengerti begitu kan ya Bu Ir ya, Bu Yun ya. Oke, baik seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ya, ada satu informasi terkait dengan parenting quotes ya. Nah, pemirsa, dalam menumbuhkan kemuliaan, ketangguhan dan juga kesuksesan anak, ini bisa dimulai dengan hal-hal yang mudah dan sederhana ya. Anda tidak perlu membayangkan cara-cara rumit yang bikin pusing ya. Satu buku panduan tentang parenting quotes dengan judul Amunisi Penumbuhan Kemuliaan, Ketangguhan dan Kesuksesan Anak di Zaman Now. Buku ini karya Pak Ir dan juga Bu Yun ya, atau Coach Hadi Irianto dan Bu Yundaru Nurantini, motivator yang hadir setiap hari Jumat atau hari ini ya. Anda bisa mendapatkannya dengan harga Rp75.000 di Radio Reco Buntung. Silakan Anda bisa datang ke Jalan Jagalan 36 Yogyakarta untuk memiliki satu buku yang tentu penting sekali nih untuk para orang tua yang ingin menaikkan kualitas mendidik anak itu seperti apa toh yang nggak bikin pusing, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Pak Ir dan juga Bu Yun, kita akan lanjut lagi nih dengan pertanyaan berikutnya nih. Baik Mbak. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ir dan juga Bu Yun dan juga Mbak Widya. Saya Ibu Tri di Prambanan. Punya adik tiri 3 cewek. Punya adik tiri 3. Ceweknya 2, yang ragil cowok pernah menikah, tapi belum baru 3 bulan kemudian divorce ya atau bercerai. Terus kakaknya yang cewek 2 kali menikah juga cerai. Terus adik saya yang ini sama saya itu sekarang umurnya sekitar 38 tahun, tapi belum pernah menikah dan sepertinya belum akan menikah. Kalau saya ingin menanyakan secara langsung itu takut dia tersinggung. Terus saya sebagai kakaknya harus bersikap bagaimana? Pak Ir dan Bu Yun mohon sarannya. Oke. Oke, ini adiknya udah usia 38 tahun, katakan seperti itu ya, tapi belum menikah karena mungkin melihat adik dan kakaknya yang gagal berumah tangga atau mungkin trauma atau seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Monggo silakan Pak Ir dan Bu Yun. Yang 38 tahun tadi itu laki apa perempuan ya Mbak Widya ya? Perempuan Pak Ir, perempuan. Perempuan ya? Iya perempuan. Baik ya. Jadi memang seorang wanita tidak menikah ya, itu setahu saya ya, nanti Bu Yun bisa lebih lengkap gitu ya untuk menyampaikannya. Setahu saya adalah yang pertama itu karena memang pernah patah hati. Ya. Pernah patah hati yang barangkali patahnya itu tidak cuman sekedar retak gitu ya, tapi betul-betul tugel tel gitu barangkali ya, sehingga disambungnya susah ya. Sehingga patah hati itu melahirkan trauma ya, melahirkan fobia gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya, itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya yang itu juga melahirkan sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan yang berlebihan. Ya, sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Ya, itu ya. Nah, kemudian kalau mau menanyakan gitu ya,
itu gimana caranya gitu. Memang harus disadari, khususnya untuk wanita gitu ya. Pertanyaan tentang pernikahan ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat sensitif. Ya. Sehingga kalau misalnya tidak pas timingnya, tidak pas momentumnya, itu bisa melahirkan sebuah persoalan gitu Mbak Widya. Ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita mesti hati-hati banget ya, hati-hati banget. Dan kalau bisa menunggu ada momen, ya, ada momen. Jadi misalnya ini cerita tentang dia dapat undangan, misalnya gitu ya, dapat undangan untuk hadir di resepsi pengantin. Lalu dia cerita kepada penjelingan gitu loh. Mbak, aku itu undangan jenenge mantenan. Iso ngancani pura, misalnya gitu lah ya. Jadi si Ade itu membuka perbincangan kayak gitu itu ya. Nah, terus kita bisa menimpali ya. Loh, kalau kamu memang mau datang dan butuh ditemenin ya insya Allah lah aku siap untuk jadi teman kamu gitu lah. Ya, sehingga cair dulu ya, komunikasinya cair dulu. Nah, barulah nanti dalam perjalanan menuju ke resepsi itu suasananya kan suasana gembira itu Mbak Widya. Iya, betul. Karena apa? Karena meminta ditemenin, sudah ditemenin itu kan suasananya suasana yang gembira, positif lah ya. Kita bisa mengajukan satu pertanyaan sambil ya bercanda gitu lah, nggak usah serius gitu loh. Nah, nih terus kapan kamu mau bikin undangan kayak gini buat teman-teman kamu misalnya. Ini satu pertanyaan yang tidak langsung ya, tapi maksudnya kan pasti maksudnya adalah pernikahan ya. Jadi tidak harus menggunakan kalimat kamu kapan mau nikah misalnya, tidak perlu harus seperti itu ya. Tapi bisa juga dengan kalimat tadi itu ngomong kapan kamu mau bikin undangan kayak gini misalnya begitu ya. Nah, sehingga dengan seperti itu nanti tinggal menunggu respon ya dari si adik itu. Kalau dia nyaman-nyaman saja menjawab, berarti kita bisa melanjutkan ya misalnya. Terus apa yang bisa kakak bantu ini ya? Apakah kakak mesti mencarikan calon atau harus melamar atau harus harus memberikan satu dukungan misalnya begitu ya. Tapi kalau ditanya kok jawabannya kayaknya tidak berkenan, ya tolong dihentikan ya, jangan dilanjutkan. Ya. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Nah, ini Bu Yun barangkali bisa nambahin karena sebagai sesama perempuan. Iya. Monggo silakan Bu Yun. Ada beberapa memang hal yang tadi sudah disampaikan Pak Ir bahwa mungkin saja orangnya anak-anak tadi itu patah hati, kemudian bisa juga karena trauma orang lain yang seperti itu, lalu jangan-jangan aku nanti begini begitu. Nah, kalau memang seperti ini, satu saat misalnya diajak makan-makan sambil ngobrol gitu, kenapa sih kamu belum memutuskan untuk menikah ya, alasannya apa? Nah, kalau kita menemukan masalah apa yang dia yang dia takutkan itu apa, nah kita baru bisa memberikan satu solusi. Misalnya aku lihat itu kok dua-duanya gagal semuanya, terus aku nanti kalau ini gimana. Nah, kalau seperti itu kan tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ya, tidak semua orang pengalamannya sama, nggak sama. Kalau itu kebetulan seperti itu ya nggak usah lah kita contoh ya. Kenapa? Karena kan kita punya pemikiran sendiri, kita punya satu kehidupan sendiri yang tidak harus sama dengan mereka ya. Kenapa? Karena yang namanya menikah itu ya adalah menyatukan dua hal yang berbeda. Itu bukan menyatukan ya, tetapi menyamakan persepsi gitu ya. Akhirnya nanti kalau menyatukan memang tidak bisa, kapanpun ya yang namanya menikah itu tidak akan bisa menyatukan dua hal yang berbeda, itu memang tidak bisa. Nah, yang perlu
ketakutan apa sih yang yang dimiliki itu. Tapi kalau misalnya dia sudah membuka diri, ya udah aku carikan lah misalnya jodoh si A, si B, si C, aku kenalin dulu kayak apa dulu orangnya, misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kita bertindak. Ya. Terus kriteria apa, seperti apa yang kamu inginkan gitu. Tapi ingat tuh ya, kriteria itu tidak bisa 100% terpenuhi, tapi paling tidak mendekati. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini di awal-awal seperti hal-hal yang seperti ini memang ya harus ditekankan pada anak bahwa tidak semua itu harus 100% harus sama persis seperti yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, ya. Nah, ini kondisi seperti ini memang pelan-pelan ya masuknya. Sebenarnya yaitu tadi masuk yang paling nyaman itu ketika dia suka, dia senang, kemudian juga pas makan-makan itu loh, ya, pas makan bareng, kemudian kondisinya agak senang, agak rileks. Nah, itu baru kita bisa menggali apa sih sesungguhnya yang ada atau di pikiran dia, kenapa belum mau menikah. Ya. Setelah ketahuan masalahnya, baru kita cari solusi, kan gitu, Mbak. Iya, betul. Iya, oke. Baik, jadi pada prinsipnya adalah memang mencari saat yang tepat, suasana hati adiknya ibu ini lagi enak gitu ya, sehingga dia akan bisa mungkin menerima masukan dengan baik, digali apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau yang dipikirkan gitu ya. Jangan-jangan adanya trauma tadi itu juga bisa mempengaruhi. Mungkin seperti itu ya Bu Yun dan juga Pak Ir ya. Oke. Iya, betul. Leres Mbak Widya, leres. Iya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi ada beberapa pariwara, kita break dulu ya Pak Ir dan juga pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi bincang pagi kita bersama Bapak Coach Hadi Irianto dan juga Ibu Yundaru ya. Tema kita pagi hari ini tentang saat melepas anak untuk menikah. Nah, saat melepas anak untuk menikah itu tentu saja menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua, terlebih yang belum pernah menikahkan putra-putrinya ya. Dan Pak Ir serta Bu Yun masih terhubung dengan Radio Recobuntung ya? Masih Mbak. Baik ya, oke, kita akan lanjut lagi ya. Yang namanya pernikahan itu tentu saja menjadi satu fase yang membahagiakan, tapi sekaligus juga penuh tantangan ya bagi setiap pasangan muda. Nah, sebagai orang tua nih Pak Ir dan juga Bu Yun, seperti apa sih memberikan bekal kepada putra-putrinya yang mau menikah gitu ya. Terlebih bekal itu tidak hanya berupa materi saja, tetapi yang justru yang malah penting itu adalah mungkin nasihat tentang pengalaman-pengalaman kehidupan pernikahan itu seperti apa gitu ya. Monggo silakan Pak Ir dan Bu Yun. Oke. Kalau yang sudah kami praktekkan berdua itu ya Mbak Widya ya. Yang pertama, saya memberikan satu pemahaman kepada anak ya, bahwa berupaya seperti apapun, pastilah tetap akan ada perbedaan ya di antara kamu dengan suami kamu. Karena anak saya 3 kan perempuan semua, Mbak. Oh gitu ya. Ya, sehingga nasihat saya begitu. Ya, jadi mau diupayakan seperti apa, tetap akan ada perbedaan ya antara kamu dan suami kamu. Nah, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa menjadi indah kalau dilakukan yang kedua. Ya, apa itu?
ya mengakui, kemudian menerima dan menghargai perbedaan gitu. Ya. Kalau misalnya setiap kali ini beda, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik, ya maka akan jadi persoalan gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang kami juga sering sampaikan gitu ya. Ada sebuah aturan main ya yang silakan bisa kalian bikin, bisa kalian rembuk, bisa kalian bangun sendiri. Nah, kalau sudah membuat aturan begitu, maka berkomitmenlah terhadap aturan itu, ya. Jadi saya memberikan satu contoh kepada anak-anak itu, ya. Begitu sudah terdengar adzan maghrib, ya, maka semua aktivitas tolong berhenti, ya. Televisi mati, komputer juga dihentikan dulu, ya. Pokoknya semua aktivitas itu dihentikan, ya. Nah, itu satu contoh ya yang saya coba sampaikan kepada anak-anak saya. Nah, yang lainnya terserah kalian berdua nanti. Kalian mau bikin aturan kayak apa, tapi kalau sudah dibuat ya berkomitmenlah untuk bisa menjalani aturan itu. Nah, sehingga memang bekal yang kami sampaikan berdua, Mbak Widya, itu lebih banyak pada sisi mungkin mental spiritual gitulah ya. Jadi kami tidak membekali anak dengan harta benda, dengan uang banyak, enggak ya, tapi lebih pada bekal itu adalah mental spiritual. Kemudian bekal yang kedua ya ilmu, ya kan. Jadi kami sudah menyekolahkan anak-anak, alhamdulillah. Yang pertama dan anak yang kedua semuanya lulus S2. Ya, sehingga menurut saya ya sudah relatif cukup lah ya untuk bisa jadi bekal buat mereka berdua. Gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah ilmu agama ya. Ini menurut saya semakin kesini justru menjadi semakin penting ya, karena ilmu agama itulah sesungguhnya yang bakal menyelamatkan ya seseorang itu baik di dunia maupun di akhirat ya. Menjadi dasar. Saya kira itu Mbak yang perlu saya sampaikan berdasarkan ya perjalanan hidup kami berdua. Oke, baik. Ya, Bu Yun mungkin mau menambahkan, silakan Ibu. Satu hal penting juga yang kami berikan ke anak, bahwa ingat loh ya, bahwa kamu menikah itu bukan kamu berdua saja yang menikah, tapi keluarga yang akan menikah. Jadi artinya menikah itu tidak dua orang itu, tapi menyatukan dua keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, menyatukan dua keluarga ini yang harus juga dipahami. Kenapa? Karena pasti ada muncul entah itu drama-drama drama keluarga yang seperti apa, kadang kan muncul juga di situ. Nah, ini yang harus juga dipahami ya. Sehingga sudah siapkah kamu dengan seperti itu? Nah, bagaimana antisipasinya? Nah, seperti itu. Ini hal-hal yang kecil-kecil yang semacam ini memang perlu dipahami dulu sejak awal, agar tidak terkaget-kaget. Kok dia gini, aku tuh nggak pernah loh sama orang tua aku begini, kok dia begitu, kok dia begini, dan seterusnya. Nah, inilah ya, ini yang harus dipahami anak, agar anak itu, oh iya ya, saya berhubungan dengan orang yang berbeda. Maka ini sebenarnya Mbak, pentingnya seorang anak itu memang mengikuti organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu orang si anak ini akan tahu karakter banyak orang juga ya. Kenapa? Karena kalau ikut organisasi, tahu karakter anak, tidak hanya dalam keluarga, tapi nanti dalam bekerja kan kita akan ketemu juga dengan berbagai macam karakter. Nah, pelajaran ini yang sangat-sangat bagus untuk bekal anak di kemudian hari
Ya, antara lain ada seperti itu. Jadi kalau sejak awal anak sudah tahu seperti ini, maka antisipasi anak ini pasti nanti akan bisa. Dan biarkanlah anak juga akan menyelesaikan nanti masalahnya sendiri. Oke. Gitu, Mbak. Iya, oke. Satu hal yang bagus sekali ya, apa yang disampaikan Pak Ir dan juga Bu Yun di dalam memberikan pembekalan kepada putra-putrinya yang akan menikah. Apalagi yang namanya pernikahan itu kan tidak harus selalu sempurna ya. Anak mungkin selama ini mengira bahwa pernikahan orang tuanya itu sempurna dan tidak ada perdebatan barangkali seperti itu, karena mungkin pandai-pandainya seorang tua itu menyembunyikan hal-hal seperti itu dari anaknya ya. Tapi mungkin ini perlu juga disampaikan tentang bahwa yang namanya berumah tangga itu ada hal-hal yang tidak sempurna, ada kekurangan, dan juga mungkin ada hal-hal yang buruk yang belum pernah ditemui gitu ya. Dan dengan keterbatasan dan kekurangan tersebut sebagai pasangan itu adalah satu hal yang lazim dan mungkin justru malah bisa memperkuat suatu hubungan gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini juga perlu diberikan pembekalan kepada anak-anak ya, Bu Yun ya. Dan mengajarkan kepada anak juga bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan pasangan mungkin harus yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Tentu saja ini juga merupakan satu hal yang harus diketahui juga ya oleh anak-anak. Nah, mungkin ada tips nih Pak Ir dan juga Bu Yun tentang membina sebuah rumah tangga yang harmonis gitu, yang membuat anak-anak itu juga ketika memasuki usia pernikahan akan merasa aman dan nyaman gitu. Seperti apa nih Bu Yun? Monggo silakan. Bekal anak sesungguhnya sesuai kalau anak perempuan nih, kebetulan anak saya perempuan, jadi bekal anak itu secara psikologis kalau perempuan itu secara fisik mental itu anak perempuan itu sebenarnya lebih siap daripada laki-laki sesungguhnya. Kalau laki-laki itu di usia 30 sudah mulai matang, sehingga dia sudah tahu lah, artinya banyak pengalaman yang sudah dia peroleh. Sedangkan kalau wanita itu di usia di atas 21 ya itu sudah mulai secara psikologis, secara reproduksi ya. Tapi kalau secara mental itu sesungguhnya pernikahan itu paling bagus itu memang di sekitar umur 25 ya. Kalau laki-laki ya di atas 25 sedikit lah mungkin begitu. Nah, kalau menjadikan bagaimana sih seperti keluarga yang harmoni, yang yang kayaknya rukun-rukun selalu kayaknya nggak ada, Mbak. Artinya di semua rumah tangga itu memang terlihat harmonis, memang terlihat bagus, tetapi pastilah ada ada satu perdebatan yang kadang-kadang. Kenapa? Karena dua kepala itu kan memiliki satu pemikiran yang berbeda. Nah, inilah pemikiran ini yang harus kita satukan. Kita bagaimana berembuk. Nah, satu hal juga yang perlu dihindari bahwa jangan sampai kita mempermalukan satu dengan yang entah itu mempermalukan istri, mempermalukan suami, mempermalukan anak di depan orang lain. Ya. Jadi, kamu tadi jorok ya, makan sambil berdiri ya, misalnya gitu. Nah, ini contoh yang tidak boleh itu menegur tetapi tidak di depan orang lain. Ya, jadi harga diri seseorang itu juga pasti akan down. Waduh, aku dipermalukan gini ya. Ya memang sih aku makannya itu tadi berdiri ya, malu ya, tapi kok di depan orang banyak. Nah, gitu lah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin ini ya, yang anak saya yang kedua, yang ketika mau menikah, ini saya juga ngomong dengan yang calonnya itu ya, non saya dalam tanda kutip itu saya tes, Mbak. Gitu saya tes itu, saya tanya, kalau kamu menghadapi seperti ini apa yang kamu perbuat? Kalau kamu seperti ini apa yang akan kamu lakukan? Dan kemudian prinsip kamu apa?
prinsip yang akan kamu jalankan seperti apa. Hmm. Kemudian sebagai kepala rumah tangga itu apa sih yang akan kamu lakukan terhadap istri dan anak-anakmu kelak. Nah gitu. Itu saya tanyakan semuanya Mbak, dan ternyata dia memberikan satu jawaban yang seperti ini. Ya. Termasuk mengapa kamu memilih anak saya. Tak tanyakan juga itu. Ya. Nah dan akhirnya jawaban-jawaban itu pula yang membuat oh ya oke, berarti orang ini bisa diajak berembuk gitu loh. Artinya dia tidak keras kepala, dia tidak menang sendiri dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti ini pula lah Mbak yang yang membuat bekal itu membuat satu keluarga insya Allah mudah-mudahan menjadi satu harmoni. Gitu. Jadi karena harmoni itu jelas tidak sama ya, yang namanya harmoni. Betul, harmoni itu kalau kayak gamelan itu kan berbeda-beda semuanya. Ya, tapi atau bisa sebuah musik itu kan ya sebuah lantunan musik. Lantunan musik itu kan banyak alatnya, ada yang drum, ada yang gitar, tapi semuanya berbunyi sama sehingga menciptakan satu harmoni kan gitu Pak. Iya, betul. Iya. Oke. Baik. Halo? Bu Yun masih terhubung dengan suaranya agak hilang. Oke. Baik. Iya, saya kira tips-tips yang disampaikan oleh Pak Ir dan Bu Yun sudah sangat lengkap sekali untuk membekali putra-putri pemirsa yang barangkali ingin menuju jenjang pernikahan ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi materi untuk membekali putra-putrinya gitu ya. Yang pasti terima kasih sekali Pak Ir dan Bu Yun sudah hadir pagi hari ini. Dan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, selamat. Insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Ir dan Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang pagi kita bersama Coach Hade Irianto dan juga Bu Yundaru. Terima kasih kebersamaannya. Kita menuju ke program berikutnya ya. Kita lanjutkan Siaga, Inspirasi Keluarga Reco Buntung. Pemirsa, sejenak kita ikuti Mutiara Keluarga bersama Coach Hade Irianto dari HDI Management Center Yogyakarta. Bapak Ibu yang budiman, mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa kasih sayang dan harta adalah dua hal yang bisa disamakan atau dua hal yang bisa dipertukarkan. Memberikan harta atau materi yang cukup dan kadang berlebihan kepada anak dianggap mewakili pemberian kasih sayang kepada mereka. Mungkin karena kita berpikir agar kebutuhan anak bisa terpenuhi, ya tidak seperti masa kecil kita dulu. Padahal sejatinya dua hal tadi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kasih sayang sangat bersentuhan dengan nurani, sedangkan harta lebih banyak berkait dengan pemenuhan nafsu. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa dengan memenuhi kebutuhan anak akan harta, cukuplah bagi kita untuk menjelma menjadi orang tua bijak. Sebab, sekali lagi, kasih sayang dan perhatian yang tulus dari orang tua tidak pernah bisa tergantikan oleh harta, berapapun banyaknya. Pemirsa, baru saja Anda ikuti Mutiara Keluarga, persembahan HDI Management Center dan Reco Buntung Citra Radio Keluarga. FM Reco Buntung Yogyakarta. Siaga, Inspirasi Keluarga Reco Buntung. Siaga Reco Buntung bersama saya Widya pagi hari ini. Halo yang mungkin baru saja bergabung ya. Kita udah di sesi kedua loh ini ya. Ya, seperti biasa di setiap hari Jumat, tips kita adalah tips kecantikan ya. Nah, pemirsa, memiliki kulit yang bersih tanpa noda
Siapa sih yang nggak ingin ya? Nah, untuk mendapatkannya, yakin nih Widya pasti banyak sekali pemirsa yang mengupayakan hal ini dengan mungkin mendatangi klinik kecantikan atau mungkin menggunakan skincare yang sudah dipilih-pilih sesuai dengan jenis kulit wajahnya ya. Nah, tidak jarang juga kita berpikir juga menggunakan skincare itu udah dicoba-coba dari mulai A sampai Z gitu ya. Dari mulai cleanser ya, toner, kemudian juga essence, serum, krim pagi, krim malam sampai dengan sun cream ya, atau sunblock untuk melindungi kulit kita gitu ya. Nah, mungkin juga budgetnya pun juga tidak sedikit ya. Nah, mengapa sih kadang-kadang kita sudah menggunakan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, tapi belum ada perubahan yang terlihat gitu ya? Kenapa seperti itu? Nah, ya kita menggunakan skincare mulai dari A sampai Z ini jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, hasilnya adalah percuma. Iya, jadi kalau tidak diimbangi dengan penggunaan skincare ini dengan pola hidup kita yang sehat, tentu saja akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, seperti apa sih seharusnya apa yang kita lakukan gitu ya? Nah, tetap simak ya di Siaga Inspirasi Keluarga Recobuntung pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Dian. Selamat pagi Ibu. Ibu Dian tinggalnya di mana ya? Oh, di Jogja. Oke. Ya, terima kasih Ibu Dian sudah gabung di Siaga pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke. Juga untuk pemirsa yang lain, monggo silakan yang ingin disapa-sapa ya di 0816680144 untuk SMS WhatsApp-nya ya. Nah, kita terusin lagi nih tentang penggunaan skincare ini ya. Sebagaimana seseorang yang juga ingin memiliki tampilan kulit wajah yang oke, itu tentu saja menjadi satu hal yang sangat-sangat diharapkan sekali. Tetapi gitu ya, kalau tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat, tentu saja akan menjadi satu hal yang sia-sia. Nah, di antaranya yang sangat-sangat berpengaruh itu juga terhadap menu makanan yang kita makan ya. Kalau kita makan banyak tinggi karbohidrat, tinggi lemak gitu, tentu saja ini akan menjadi satu hal yang sia-sia karena yang namanya elastisitas kulit, kemudian juga kebersihan, kesegaran gitu ya dari kulit itu sendiri akan berpengaruh dari bagaimana kita makan ya, atau asupan yang kita makan untuk setiap harinya. Dan juga terkait dengan juga elastisitas kulit itu tadi, tentu saja terkait juga dengan masalah aging ya. Penggunaan anti aging itu juga akan berpengaruh kepada kulit kita kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang baik dan benar. Selain itu ya, ada lagi hal-hal yang lainnya. Apakah itu gitu ya? Oke, nanti kita akan sama-sama obrolin tentang itu ya. Halo juga selamat pagi untuk Buning ya yang ada di Gambiran. Terima kasih juga sudah gabung. Dan yuk sekarang kita nikmati lagu dulu ya sebelum ke tips berikutnya tentang kecantikan. 99,4 FM Recobuntung, Yogyakarta. Iya, lagu ini kayaknya lama ya, nggak kita nikmati sama-sama ya pemirsa ya. Dari Katon Bagaskara, Dinda. Tentu ingat banget dong sama lagu ini karena pernah ngetop banget gitu ya. Oke, kita masih di Siaga pemirsa pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, di setiap hari Jumat tips kita adalah tips kecantikan. Nah, tadi tentang skincare ya, yang terkait dengan skincare tadi, apapun itu yang
kita oleskan di muka kita ini ya untuk mendapatkan satu hasil yang diinginkan tentu. Tapi tidak cukup hanya dengan skincare saja ya. Ada hal lain yang diperlukan yaitu gaya hidup. Terkait dengan gaya hidup ini tentu saja tidak hanya soal pola makannya saja. Tetapi ada hal-hal lain yang juga perlu kita lakukan nih pemirsa. Ya, salah dua diantaranya, salah dua ya. Olahraga dan juga ada istirahat. Olahraga ini juga penting karena yang namanya olahraga tidak sekedar menggerakkan badan, harapannya keringat bisa keluar ya. Nah, dengan keringat keluar ini juga akan membantu mengeluarkan mungkin debu-debu ataupun kotoran dan juga racun-racun yang ada dalam kulit tubuh kita ya, terutama kulit muka kita. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, berserat, itu sangat penting sekali ya. Yang bisa didapatkan dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan ya. Dan juga dari keseluruhan itu tadi, sisa waktu yang kita nikmati itu juga sangat mendukung kita mendapatkan kulit muka yang bagus, yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Ya, kalau yang namanya istirahat ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Coba aja lihat ketika mungkin karena satu kondisi atau pekerjaan tertentu gitu ya, yang mengharuskan kita harus lembur sampai malam. Coba deh lihat muka kita, pasti akan kelihatan kuyu gitu ya, kelihatan nggak seger gitu karena kurang istirahat. Nah, ini juga merupakan satu hal yang penting sekali. Sebenarnya secara umum gitu ya, waktu yang kita butuhkan itu adalah 8 jam dalam seharinya. Jadi kalau kira-kira kurang dari 8 jam, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kulit muka kita juga ya. Oke, selamat pagi. Ada Bu Novi, apa kabarnya? Tentu sambil bekerja ya, beraktivitas di kantor nih Bu Novi, sambil mendengarkan Siaga Recobuntung ya. Betul banget Mbak Widya, pola hidup sehat penting sekali. Saya punya saudara estetik skin ya, sama himbauannya seperti itu gitu. Oke, jadi wah ini didukung kuat nih sama Bu Novi yang punya saudara seorang estetik skin ya. Jadi pasti dia paham betul, ahlinya ya tentang skincare ini. Tapi bagaimanapun penggunaan skincare itu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pola hidup yang baik dan sehat ya. Oke, dan tetap di Siaga, kita masih punya waktu sedikit lagi nih untuk tuntaskan Siaga pagi hari ini. Mudah-mudahan yang ada di luaran mungkin ya tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa kebersihan juga sangat-sangat penting sekali. Walaupun kita sudah ada di level 2 ya, pokoknya tetap prokes dan prokes. 99,4 FM Recobuntung, Yogyakarta. Sinau Poso Jawi. Lah, Mas Darmadi, wilujeng Mas rawuhe. Wilujeng Dimas. Saiki wis dadi wong gedhe nang Jakarta. Biasa wae kok Mas. Saiki kowe usaha apa Mas ning Ayojo? Anu Dimas, aku ki buka usaha rumah makan ning Ayojo. Lah seliramu buka usaha apa ning Jakarta? Nek aku buka usaha percetakan kok Mas. Rembugan mau nuduhake kanca akrab nanging wis padha tuane. Senadyan migunakake basa ngoko nanging ngoko alus. Tegese padha dene ngajeni siji lan sijine. Nanging cacate ana tembung kang kurang pas, yaiku tembung kowe kang diucapake Pak Soeharto marang Pak Darmadi. Saiki kowe usaha apa Mas ning Ayojo? Tembung kowe kasebut durung trep. Dene kang trep, tembung kowe diganti penjenengan. Amarga Pak Darmadi luwih sepuh katimbang Pak Soeharto. Dene ngendikane Pak Darmadi migunakake tembung seliramu iku wis trep banget. Lah seliramu buka usaha apa ning Jakarta?
99,4 FM Reca Buntung, Yogyakarta. Pemirsa, 2 jam sudah Widya menemani pemirsa ya di program Siaga Radio Reca Buntung. Saatnya saya mohon pamit, terima kasih kebersamaannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan permisi. Berakhirnya program Siaga Inspirasi Keluarga bukan berarti berhenti juga inspirasi Anda untuk keluarga. Pacu terus inspirasi Anda bersama Reca Buntung. Dan semoga acara ini benar-benar dapat menginspirasi Anda. Sampaikan salam hangat kami untuk seluruh anggota keluarga Anda. Bye. Pukul 11, waktu Indonesia Barat. Tetap bijak dan tidak mudah terpengaruh dalam kondisi apapun akan menempatkan kita pada situasi yang terbaik. Reca Buntung 99,4 FM segera menghadirkan berita-berita hangat dan lagu-lagu terbaik di ajang Wartanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Yogyakarta maupun kota-kota sekitarnya, atau pemirsa yang saat ini sedang live streaming di radio.recabuntungfm.com atau juga platform streaming lainnya. Bagaimana kabarnya pemirsa di hari Jumat 22 Oktober 2021? Semoga pemirsa tetap sehat ya. Dan di kesempatan siang kali ini Eki Arum hadir untuk menemani pemirsa di program Wartanada sampai nanti jam 1 siang. 99,4 FM Reca Buntung, Yogyakarta.